warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berisalam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru sebagai tenaga pendidik di sekolah SD 060899 dan seluruh tenaga pendidikan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan berupa acara dan kegiatan yaitu paparan materi diseminasi aksi nyata merusak tempat yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurlena Lubis SPD. Mudah-mudahanlah acara kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan selesai nanti hingga akhirnya dengan sebaik-baiknya. Untuk memasuki acara berikutnya, alangkah lebih baiknya kalau kita bacakan dulu tertib acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, sekaligus nanti dengan doa. Kemudian acara kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 060899 oleh Bunda Rastina Cilaban SPD. Acara berikutnya paparan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlena SPD. Berikutnya adalah penutup. Nah, kita masuki acara berikutnya yaitu doa. Nah, doa ini kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Baiklah, kita lanjutkan. Acara yang ketiga adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 060899 yang akan disampaikan oleh Ibu Gita Restina Silaban SPD. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu calon pengajar dan operator UPT 0699 Maimun. Hari ini yang mana yang pengajian penilaian atau dibuat penggerak kepada Bapak Ibu guru yang mengajar yang mana berkelanjutan keterampilan inovatif atau kreatif. Puji syukur ada guru kita Ibu Lena, dia berhasil untuk menjadi guru penggerak. Guru penggerak itu sebagai motivasi mengembangkan bertanggung jawab dalam bekerja. Sampai berapa seleksi banyak guru penggerak yang lulus kota Medan. Jadi bersyukur kalau zaman kami dahulu juga ada guru penggerak. Sama kami itu namanya guru teladan. Itu pun guru teladan itu dipilih. Siapa yang teladan itu zaman tahun 1986 ya banyak guru telah
teladan tadi teladan anak gimana? Terus sekarang kan jelas kenapa karena ujian melalui online. Kalau dulu kan siapa kenal siapa suka, memang itu teladan. Jadi bersyukur kepada Ibu Puji. Mudah-mudahan nanti ada perubahan seperti itu. Kepada penggerak ini, jangan menunggu, bukan menunggu Bapak Ibu, jangan menunggu, tapi sudah siap. Bersiapkan diri. Kalau bisa dulu bergerak, duluan nggak sampai sekolah itu suatu perubahan. Duluan sampai duluan. S3 seperti yang bilang Pak Ibu pas malam lebih S5 salam ya kan artinya senyum ya kita harus duluan kan sampai karena kita akan berubah dari yang dikasih gerakan lepas tanggung jawab guru penggerak akan sebagai pemimpin yang biasa pemimpin dalam hal itu sebagai pelajar sebagai contoh membuat suatu perubahan dilema paradigma. Memang kami kalau ibu yang tua ini kayak Ibu Bulan sama Ibu Mari sama Ibu Lila sama Ibu apa yang penting kami memang dibilang nggak tahu tapi kalau saya kami sebenarnya bisa cuman zaman dahulu seperti itu zaman sekarang harus dukung karena ini yang mulai Pak Menteri Nadiem. Jadi puji syukur kepada Tuhan kita penilaian itu atau paradigma untuk guru penggerak ini dalam pengertian sifat-sifatnya tahu kan? Artinya mengembangkan suatu pelajaran siswa menjadi berkreatif, merubah, mengembangkan diri. Sepertinya guru penggerak itu harus bisa merubah, jangan marah ya. Ini sudah banyak yang anggota saya yang sudah selesai menjadi kepala sekolah. Ini bukti loh. Yang saya berangkatkan mereka memang merubah. Jangan sungkan, jangan takut-takut mengeluarkan dari sendiri. Kalau ada kode bos jangan. Ini kesal karena kamu jadi calon kedua. Jadi kalau kedua seperti itu ngomong nggak jadi dan pemimpin. Harus bisa berkorban untuk siswa. Korbannya bukan karena kasukan dari ibu dan tahu. Harus bisa berkorban untuk lingkungan pendidikan. Itulah guru merubah paradigma, dilema, kritis, tanggung jawab secara kepemimpinan, disiplin, mengatur lingkungan. Itu apa namanya itu dalam lingkungan lestari. Kalau dalam bahasa sekarang itu lingkungan bersih, penghijauan, bagaimana sekolah di dalam ruangan karya-karyamu, ibu guru yang nggak ada karyanya. Semalam saya dengar ada seni belum siap, guru siapa jangan itu belum lagi aja, ibu aja udah kami siapkan. Biarpun ibaratnya tolong itu jangan terlambat sebenarnya ya. Malam siap. Oh ya, pertama siap. Tapi siapa saja harus malam yang belum siap yang mengatakan itu belum siap. Oh, jangan belum. Oh, kenapa bukan Dewi? Oh, iya. Maaf ya, maaf. Tahu lah, oh iya, ya tepuk tangan ada di kanan. Jadi sejujurnya tidak berdasarkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Selesailah dari saya sudahi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang, selamat pulang ke rumah masing-masing. Nanti tunggu dulu selesai. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibunda Kepala Sekolah. Dalam hal ini beliau menyampaikan kepada kita semua, baik untuk calon guru penggerak maupun guru-guru yang lainnya, mengajak dan memotivasi kepada siswa dan kepada guru-guru yang lainnya untuk selalu bergerak maju menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian kita juga bisa mewujudkan perubahan dalam segala hal. Yang bisa kita kerjakan adalah berupa kreativitas kita dan inovasi kita, sehingga sekolah ini tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah yang lainnya. Dan kita juga tahu bahwasanya sekolah itu tidak akan bergerak maju kalau tidak ada kerjasama di antara kita semuanya. Itulah yang dapat saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, masuklah kepada acara berikutnya, yaitu paparan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlena Lubis SPD. Kepada Ibu Nurlena kami persilakan, waktu dan tempat kami siapkan. Silakan Ibu. Biar kita tetap semangat, kita breaking dulu ya. Iya, karena ini jam-jam ngantuk ya. Iya. Kita breakingnya tepuk semangat aja lah ya. Nah, tepuk semangatnya beda dengan tepuk semangat yang selama ini kita bawa. Ada sedikit perubahan aja. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat, oke? Iya, biar kita semua bisa. Artinya bukan saya aja yang bisa, ibu juga bisa, oke? Iya, sama-sama ya Bu, ya kan? Oke, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat, iya, oke? Diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Nah, sebenarnya kita sudah menjalankan budaya positif di sekolah ini. Tinggal lagi hanya penguatan. Ya kan Bapak Ibu? Nah, tanpa kita sadari budaya positif itu sudah kita jalankan. Tetapi di program guru penggerak ini dikuatkan kembali bahwa guru penggerak itu harus menjalankan budaya positif setiap saat agar siswa dan siswi kita itu tertular dengan positif thinking, positif semuanya, baik berperilaku ataupun berkata-kata. Nah, di sini konsep inti budaya positif itu pertama perubahan paradigma belajar. Artinya perubahan paradigma belajar itu bagaimana cara kita mengajar agar dapat memotivasi perilaku manusia, terutama perilaku peserta didik kita. Nah, yang kedua disiplin positif. Nah, disiplin positif itu artinya dari kita sendiri. Saya sebagai guru harus menerapkan disiplin positif. Harus bisa menularkan kepada siswa juga disiplin positif. Artinya disiplin positif itu seperti tidak terlambat, mematuhi peraturan yang ada di sekolah, kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Nah, disiplin positif ini harus ada posisi kontrol dulu. Artinya kita bisa mengontrol diri kita. Bagaimana cara kita untuk menerapkan disiplin positif ini? Kita kontrol diri kita dulu, baru kita mengontrol siswa kita. Terus nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti keyakinan kelas. Nah, nilai kebajikan itu nilai apa yang bisa kita berikan? Contoh yang baik, ya. Terus kita terapkan di keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu turunannya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah-masalah yang telah dilakukan siswa. Jadi di program guru penggerak ini
Tidak ada lagi kita memberi hukuman. Artinya hukuman itu bukan dinamakan hukuman lagi. Namanya sudah segitiga restitusi yang diberikan kepada siswa adalah kita sebagai guru menyelesaikan apa permasalahannya. Bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan? Itu dia. Nah, selanjutnya pembelajaran paradigma dengan paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Contohnya ada siswa yang lemah dan ada siswa yang IQ-nya agak di atas rata-rata. Maka pembelajaran itu bisa kita berikan dengan materi yang agak berbeda sedikit, tetapi dalam materi yang sama. Nah, gitu ya. Jadi seandainya siswa yang kelompok A bisa pecahan menyelesaikan pecahan campuran, siswa yang kelompok B hanya bisa menyelesaikan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, jadi dengan materi sama tapi kita berikan. Itulah namanya pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya, nah inilah budaya positif tadi. Budaya positif itu kita bisa membuat gerakan seperti 5S di kelas ataupun di sekolah. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, sebenarnya ini sudah kita laksanakan, ya kan? Gerakan 5S ini ya kan, siswa dituntut untuk selalu senyum, sapa, menyapa kita, menyalam, sopan, dan santun ya dalam berperilaku. Oke, selanjutnya yaitu dikonsepsi tentang teori kontrol. Nah, itulah tadi Mitra bisa mengontrol diri. Pertama, ilustrasi mengontrol murid. Nah, turunannya adalah ilusi bahwa semua perbuatan efektif dan bermanfaat. Terus ilustrasi guru kritis kita bisa menegur murid itu dengan dia merasa bersalah. Contohnya, dia itu seandainya terlambat datang. Apakah kamu tidak takut kalau ibu dimarahi kepala sekolah? Nah, itu contoh dari murid merasa bersalah. Jadi kita membuka paradigma murid juga. Ketika kita memberi hukuman itu bukan berarti kita suruh dia berdiri di lapangan hormat bendera, tidak. Kita buka paradigmanya. Kita selesaikan masalahnya. Seolah-olah anak tersebut merasa bersalah. Oh iya ya, nanti kalau ibuku kena marah kepala sekolah bagaimana? Nah, gitu ya. Itulah contohnya kalau dia ilusi dewasa, ilusi merasa bersalah. Jadi mampu menguatkan karakter siswa. Pertama, kebutuhan kita sama, semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Itu stimulusnya ya, responnya ya, tanggapannya. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, setiap guru pasti pandangannya berbeda. Menurut saya menyelesaikan masalah anak-anak itu seperti ini. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah anak-anak seperti ini, guru lain tidak boleh menghakimi. Nah, kita harus memahami caranya seperti itu. Nah, gitu. Tetapi dengan adanya tadi teori kontrol tadi bisa mengontrol diri. Jadi bagaimana kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, persepsi kita, cara kita memberi pelajaran atau memberi hukuman itu tetap kembali kepada teori kontrol tadi ya. Jadi kita sebagai guru tadi harus melihat akan sejauh kita seandainya memberi hukuman seperti ini, kita harus menghargai. Artinya sebenarnya bukan hukuman, kembali ke tadi namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah segitiga yang dia bisa menyelesaikan masalah anak tersebut gitu. Jadi sekarang namanya bukan hukuman, sudah tidak boleh lagi kita memberi hukuman, tetapi kita mengganti namanya
untuk menyelesaikan masalah dia, bagaimana cara kita? Nah, gitulah. Nah, gitulah kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjut ya, disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinannya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara merespon disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, itulah tadi. Ya, jadi kita menerapkan disiplin itu, jangan kita nanti ibu kasih kamu hadiah kalau kamu bisa tiap hari datang tepat waktu. Nah, itu nggak bisa. Jadi biar anak-anak tersebut tuh merasa dia punya tanggung jawab. Nah, menegakkan disiplin itu bukan karena kita ingin dikasih bonbon, dikasih hadiah, ataupun dikasih apapun. Jadi kita ini mengubah paradigma anak, gitu lah ya, biar anak tersebut terbuka hatinya. Oh iya, nanti ibu guruku kalau kena marah kepala sekolah, kamu terlambat kayak mana ya? Atau berarti saya tidak mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati gitu. Nah, jadi paradigma anak kita ubah juga. Sebelum paradigma anak kita ubah dulu paradigma kita sebagai guru. Ya, selanjutnya ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, jadi kalau disiplin telah dijalankan, maka perilaku anak itu sedikit demi sedikit akan menjadi lebih baik lagi karena dia menyadari bahwa disiplin itu sangat penting. Oke. Nah, inilah gambar tentang disiplin anak ya. Baris sewaktu diberi ada bel, anak-anak langsung baris gitu ya. Kalian aja ya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja tadi? Nilai yang telah disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan itu adalah seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini ada profil di dalam profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ini sudah mencapai. Kalau anak sudah menjalankan yang di dalam profil pelajar Pancasila ini, artinya anak-anak itu sebenarnya sudah melaksanakan nilai kebajikan tersebut. Nah, Ibu Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, keterampilan hidupnya, life skill-nya adalah dapat dipercaya, lurus, hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan merendahkan yang terbaik dari diri. Nah, maka kita sebagai guru terutama apabila kita mempunyai kelebihan, kita tidak boleh merendahkan orang lain, terutama rekan sejawat kita. Bukan berarti dia tidak pintar atau tidak pandai. Nah, jadi kita sebagai guru penggerak ini sebenarnya hanya bisa mengajak, merangkul, ayo kita buat ini, tapi tidak menjatuhkan orang lain. Nah, inilah contoh dari nilai kebajikan. Artinya nilai kebajikan itu nilai yang baik yang dilakukan anak seperti tadi itu menyiram tanaman gitu. Oke, selesai. Mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi sebenarnya membuat kelompok itu sangat penting. Istilahnya berkolaborasi. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya wajib berkolaborasi dalam menyelesaikan apapun. Mau menyelesaikan RPP, menyelesaikan tugas-tugas lain itu harus berkolaborasi. Tidak bisa kita mandiri sendiri. Jadi manusia itu sebenarnya perlu berkolaborasi. Itu sangat penting, nomor satu. Di dalam guru penggerak ini berkolaborasi itu sebenarnya nomor satu. Jadi apabila ada tujuan yang kita laksanakan, kita harus. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap
memimpin berprestasi diakui didengar. Jadi penguasaan itu adalah itu tadi memiliki harga diri. Nah, sebagai guru juga kita harus memiliki harga diri yang tinggi. Memiliki harga diri yang tinggi itu bukan berarti kita sombong, tidak. Kita harus bisa menjaga harga diri kita baik di dalam lingkungan sekolah terhadap siswa juga terhadap orang tua. Nah, kebebasan itu bagiannya adalah mandiri. Mandiri memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, yang terakhir kesenangan. Nah, kesenangan itu seperti apa? Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, jadi perlunya kita sebenarnya sebagai manusia itu bermain, humor, ya kan? Nggak boleh kita terlalu kaku gitu. Kita harus punya juga selingan-selingan hidup ya. Namanya variasi dalam hidup. Jadi manusia itu mempunyai motivasi. Motivasi itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, oke, nah, iya, tadi kan, oke, kita speaking lagi. Nah, sekarang saya ingin memanggilkan teman sejauh saya untuk memandu ice breakingnya. Boleh, ayo, siapa? Bu Aisyah lah, Bu Aisyah, ayo Bu Aisyah. Ya kita Bu Aisyah, dari sini lah. Apa mau nyanyi, mau apa boleh? Ice breaking. Ya, yuk ice breaking lah ya. Tergantung apa ice breakingnya. Nyanyi boleh, apa boleh? Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar, diputar ke atas, tangan diputar, diputar ke bawah, tangan diputar, diputar ke kanan, tangan diputar, diputar ke kiri. Iya, hebat ibu guru semuanya. Oke, nah, jadi nanti balas putih soalnya selama. Nah, jadi dari paparan saya tadi, adakah Bapak Ibu ingin menanyakan gitu, apa yang mau ditanyakan atau apa yang kira-kira kurang paham gitu? Nanti nyambung lagi gitu. Saya persilahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, tanya aja nih. Bu bisa. Oh, ini yang baru, yang di atas ya paparannya. Sampai nanya ya. Mak. Itu kan berbeda paradigma belajar yang dulu dengan sekarang itu ya. Kalau paradigma yang selama itu kan dibilang tidak ada hukuman. Sekarang kan nama hukuman itu diganti. Tapi setahu saya pun zaman dulu nggak dibilang hukuman. Nggak boleh menghukumi. Kan nggak boleh hukum. Cuma kan pribadi gurunya aja yang mau seperti itu kan. Jadi sekarang sebaiknya kalau misalnya lah anak itu memang bandel, jadi bagaimana Bu cara ngatasinya? Ya, terima kasih Ibu Jamila. Kalau anaknya bandel, ya kita tinggal lagi satu menasihati anak tersebut. Terus kita membuka paradigma dia dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya nanti yang terjadi itu apa? Gitu. Efeknya apa? Yang dirugikan siapa? Jadi kita buka paradigma dia untuk biar lebih berkembang lagi. Gimana? Dia udah bandel, bodoh lagi. Dikasih pelajaran, terangkan sekali nggak tahu, 2 kali nggak tahu, 3 kali nggak tahu. Jadi kayak mana cara ngatasinya? Ya, kita berkonsultasilah kepada pertama kepada kepala sekolah, kedua kepada orang tuanya. Kita panggil kita. Iya, kita panggil orang tuanya, bagaimana penyelesaiannya nanti ke depannya, apakah orang tuanya juga mau gitu, karena
dukungan orang tua itu sebenarnya nomor satu. Karena di sekolah kita hanya berapa jam. Jadi sebenarnya kita sebagai guru ini sebenarnya sudah maksimal gitu, tetapi tinggal lagi kita hanya menguatkan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita ajarkan gitu. Jadi kalau misalnya kan gini kan Bu, ini sekolah ini kan kita dulu karena kami lah sebagai wali kelas ini merasa keberatan. Kalau misalkan ke guru tunggal juga kan bisa ya. Boleh, bisa Bu. Nah, ketika saya membantu, tapi harus dengan izin wali kelasnya. Karena wali kelas itu Iya, dengan izin wali kelasnya, dan saya harus tahu dulu permasalahannya apa gitu kan. Jadi sebenarnya kita semua ini satu, bersama-sama berkolaborasi. Jadi ketika saya juga tidak mampu, bukan berarti saya guru penggerak saya mampu semuanya, tidak. Saya harus berkolaborasi dengan rekan-rekan semuanya, dan saya harus meminta pendapat kepada rekan-rekan semuanya. Iya. Iya, ada lagi yang berarti melatih kedisiplinan positif dan memotivasi siswa bertolak belakang dong ini dalam memberikan reward. Nah, Ibu bagaimana menurut Ibu tentang kedua hal yang bertolak belakang ini? Itu yang saya tanyakan sih Ibu. Iya, terima kasih Ibu Manda. Nah, sebenarnya kita jangan iming-imingkan dulu. Nah, ketika di akhir evaluasi nanti, ternyata anak tersebut selama 1 semester itu tidak melanggar peraturan, selalu dia memiliki budaya yang positif, maka itu boleh kita berikan reward. Tapi jangan kita iming-imingkan dulu siapa nanti yang tidak ada absennya dan selalu datangnya tepat waktu akan diberikan contohnya hadiah dari guru. Nah, kalau seperti itu nanti dia jadi mempunyai beban. Jadi sebenarnya kita mengajarkan anak nggak boleh ada beban. Artinya, nanti kalau saya terlambat, udah dikasih nih hadiah sama ibu guru. Nah,